Kenapa sih ada orang yang nggak pernah ikutan challenge viral di TikTok? Atau bahkan ogah banget pakai outfit yang lagi hits? Ternyata, di balik sikap anti-mainstream mereka, ada psikologi yang bikin kita tercengang. Halo teman-teman Ritme Pikiran, balik lagi dengan pembahasan psikologi yang menarik. Hari ini kita akan bedah tuntas tentang orang-orang yang selalu beda sendiri, yang nggak pernah ikut tren, yang kalian mungkin sering bilang anti-mainstream. Tonton sampai habis ya, karena fakta-faktanya bakal bikin kalian ngelihat mereka dengan cara yang beda. Di video kali ini kita bakal kupas tuntas dari sudut pandang psikologi kenapa mereka bisa begitu, apa keuntungan dan kerugiannya, bahkan kita akan bahas juga apakah sikap ini sehat atau justru berbahaya. Jadi pastikan kalian nonton sampai akhir supaya nggak ada yang terlewat. Yuk kita mulai pembahasannya. Fenomena anti-mainstream di era digital. Coba deh kita perhatikan, di sekitar kita pasti ada orang yang kayak gini. Waktu semua orang lagi rame ngebahas drakor terbaru, dia malah nonton film dokumenter. Atau pas lagi viral menu kopi kekinian, dia tetap setia sama kopi hitam Gasa. Menarik kan? Di era sosial media yang serba cepat ini, sikap kayak gini justru makin terlihat menonjol. Fenomena ini sebenarnya bukan hal baru, tapi dengan adanya TikTok, Instagram, dan platform media sosial lainnya, perbedaan antara yang ikut tren dan yang enggak jadi makin kelihatan jelas. Algoritma media sosial bahkan bikin kita terus-menerus terpapar sama konten viral, jadi orang yang nggak ikutan terlihat kayak alien di tengah keramaian. Yang bikin menarik, jumlah orang yang sadar memilih untuk nggak ikut tren ini justru makin banyak loh. Mereka mulai sadar bahwa nggak semua yang viral itu cocok atau bermanfaat buat mereka. Ini adalah bagian dari gerakan yang lebih besar tentang mindful living dan digital wellness yang lagi berkembang di masyarakat modern kita. Kenapa mereka nggak ikut arus? Pertama-tama kita harus paham dulu nih. Orang yang nggak ikut tren bukan berarti mereka sombong atau cuma pengen beda doang. Dalam psikologi, ada istilah namanya non-conformity atau anti-konformitas. Ini adalah kondisi di mana seseorang memilih untuk nggak menyesuaikan diri dengan norma kelompok yang ada di sekitar mereka. Menariknya, perilaku ini justru menunjukkan tingkat kemandirian psikologis yang tinggi. Mereka punya apa yang disebut self-determination theory. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang punya motivasi intrinsik untuk mengendalikan hidupnya sendiri tanpa terlalu dipengaruhi tekanan sosial atau validasi dari luar. Bayangin aja, saat semua orang lagi heboh sama skincare Korea yang harganya jutaan, mereka tetap setia sama rutinitas yang udah cocok di kulit mereka. Atau saat TikTok lagi rame dengan dance challenge tertentu, mereka malah asyik dengan hobi mereka sendiri. Ini bukan karena mereka ngerasa lebih baik dari orang lain, tapi mereka udah nemu kenyamanan dalam pilihan pribadi. Ternyata mereka lebih autentik. Nah, ini yang mengejutkan. Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa orang yang nggak ikut tren justru memiliki tingkat autentisitas yang lebih tinggi. Maksudnya gimana? Jadi mereka lebih jujur sama diri sendiri. Mereka nggak melakukan sesuatu karena takut dikucilkan atau pingin dibilang keren. Menurut self-determination theory, ada 3 kebutuhan dasar psikologis manusia: otonomi, kompetensi, dan keterkaitan. Orang anti-mainstream ini unggul banget di aspek otonomi. Mereka merasa bebas mengontrol hidupnya sendiri dan mengambil keputusan berdasarkan nilai pribadi, bukan karena ikut-ikutan. Di era sosial media yang serba cepat ini, sikap autentik mereka jadi sangat berharga. Mereka nggak gampang terpengaruh dengan konten viral yang sebenarnya nggak sejalan dengan nilai hidup mereka. Mereka lebih memilih untuk fokus pada pertumbuhan pribadi yang benar-benar bermakna, bukan sekedar tampil kekinian di media sosial. Autentisitas ini juga bikin mereka punya kesehatan mental yang lebih baik loh. Kenapa? Karena mereka nggak mengalami cognitive dissonance, yaitu konflik internal antara apa yang mereka tampilkan dengan apa yang mereka rasakan. Mereka hidup selaras antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Nggak ada drama internal yang bikin capek mental. Tapi hati-hati jebakan conformity syndrome. Sebaliknya, orang yang terlalu mengikuti tren bisa jatuh ke dalam yang namanya conformity syndrome. Ini kondisi di mana seseorang terlalu menyesuaikan diri dengan tekanan sosial sampai kehilangan jati diri mereka sendiri. Mereka takut banget ditolak kalau berbeda dari orang lain.
Bahayanya, conformity syndrome ini bisa bikin seseorang kehilangan kemampuan berpikir kritis, mengabaikan keinginan pribadi, dan akhirnya mengalami stres karena selalu berusaha memenuhi ekspektasi orang lain. Kalau dibiarkan terus, bisa berujung pada masalah kesehatan mental seperti depresi. Contohnya gini, ada orang yang rela ngutang atau beli barang mahal padahal nggak butuh, cuma karena takut dibilang nggak gaul. Atau ada yang maksa ikutan hobi tertentu padahal nggak suka, cuma karena teman-temannya pada ngikutin. Ini yang bahaya, karena lama-lama mereka kehilangan identitas asli mereka sendiri. Lebih parah lagi, sindrom ini bisa bikin seseorang jadi people pleaser yang ekstrim. Mereka selalu berusaha bikin orang lain senang, tapi justru mengabaikan kebutuhan dan keinginan diri sendiri. Akibatnya, burnout, kelelahan emosional, dan perasaan hampa meskipun dari luar terlihat sukses dan keren. Ciri psikologis mereka yang anti-mainstream. Orang yang nggak ikut tren biasanya punya beberapa ciri khas. Pertama, mereka punya hasrat eksplorasi yang tinggi. Mereka suka menemukan hal-hal baru sebelum jadi populer. Kedua, mereka punya kepercayaan diri yang kuat dan nggak butuh validasi dari orang lain untuk merasa berharga. Ketiga, mereka cenderung lebih fokus dan punya rentang perhatian yang lebih baik karena nggak terganggu dengan tren yang berganti-ganti cepat. Keempat, mereka punya hubungan yang lebih dalam dan bermakna karena mereka memilih lingkaran sosial berdasarkan nilai yang sama, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang menarik lagi, mereka juga punya kemampuan berpikir kritis yang lebih tajam. Mereka selalu bertanya, kenapa sebelum melakukan sesuatu? Misalnya, kenapa harus ikut challenge ini? Apakah ini bermanfaat buat saya? Apakah ini sesuai dengan nilai hidup saya? Jadi, keputusan mereka lebih matang dan terukur. Kelima, mereka juga cenderung punya emotional intelligence yang tinggi. Mereka paham betul apa yang mereka rasakan dan gak mudah terbawa emosi kolektif. Kalau semua orang lagi panik atau euforia sama sesuatu, mereka bisa tetap tenang dan objektif dalam menilai situasi tersebut. Bukan berarti selalu positif. Tapi jangan salah, sikap anti-mainstream juga punya sisi negatifnya kalau terlalu ekstrim. Kalau seseorang terlalu keras menolak segala bentuk tren, bisa jadi mereka justru terjebak dalam pola pikir yang kaku. Mereka mungkin melewatkan kesempatan berharga atau koneksi sosial yang sebenarnya positif. Ada istilah namanya contrarian bias, di mana seseorang secara otomatis menolak sesuatu hanya karena itu populer tanpa benar-benar mengevaluasi apakah hal itu baik atau buruk. Ini sama nggak sehatnya dengan blind conformity. Keduanya sama-sama ekstrim dan nggak rasional. Yang paling penting adalah menemukan keseimbangan. Psikologi modern menyarankan kita untuk punya autonomous motivation, di mana kita bisa memilih untuk ikut atau nggak ikut tren berdasarkan nilai pribadi, bukan karena pengen tampil beda atau takut dikucilkan. Kedua ekstrimnya sama-sama nggak sehat. Jadi kuncinya adalah fleksibilitas. Kalau ada tren yang memang bermanfaat atau sejalan dengan nilai kita, kenapa nggak dicoba? Tapi kalau cuma ikut-ikutan tanpa alasan jelas, ya nggak masalah juga untuk nggak ikutan. Yang penting kita sadar sama alasan di balik setiap keputusan kita dan nggak merugikan orang lain. Tips menemukan balance yang sehat. Nah, setelah kita tahu pro dan kontra dari sikap anti-mainstream, pertanyaannya sekarang adalah, gimana caranya kita menemukan keseimbangan yang sehat? Pertama, latih self-awareness atau kesadaran diri. Tanyakan ke diri sendiri, apakah pilihan kita ini benar-benar dari hati atau karena pengaruh eksternal? Kedua, praktikan mindful consumption, terutama di media sosial. Gak perlu unfollow semua akun viral, tapi kita bisa lebih selektif dalam mengonsumsi konten. Ketiga, bangun nilai-nilai personal yang jelas. Kalau kita udah tahu apa yang penting buat kita, bakal lebih mudah buat filter mana tren yang worth it dan mana yang enggak. Keempat, jangan takut untuk bereksperimen. Kadang, mencoba sesuatu yang viral bisa jadi pengalaman menyenangkan dan memperluas perspektif kita. Yang penting, lakukan karena penasaran atau tertarik, bukan karena FOMO atau takut ketinggalan. Ini bedanya antara pilihan sadar dengan tekanan sosial.
Jadi kesimpulannya nih teman-teman, orang yang nggak ikut tren ternyata punya psikologi yang menarik banget. Mereka punya kemandirian psikologis yang kuat, autentisitas yang tinggi, dan nggak gampang terpengaruh tekanan sosial. Tapi ingat, yang terpenting adalah jadi diri sendiri tanpa harus ekstrim. Baik ikut tren maupun anti-mainstream, keduanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang penting adalah kita punya kesadaran penuh atas setiap pilihan kita dan gak merugikan diri sendiri maupun orang lain. Hidup ini terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk ikut-ikutan atau keras kepala nolak segala hal. Gimana menurut kalian? Kalian termasuk yang suka ikut tren atau justru lebih nyaman jadi diri sendiri? Yuk, share pengalaman kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa like video ini kalau kalian ngerasa tercerahkan. Subscribe channel Ritme Pikiran biar nggak ketinggalan konten psikologi menarik lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya.